Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun yang saya hormati, saya muliakan, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali, pimpinan PLN Induk Riau, kemudian segenap direksi, semua yang hadir pada zuhur ini tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, keberkahan dalam hidup, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tausiah, lagi mumpung ingat, kalau sholat, maaf tidak maksud menyinggung siapapun, jangan topinya seperti ini, jangan seperti ini. Kalau sholat ternampak oleh saya gitu. Jadi memang kata Nabi, kata Anas bin Malik, aku disuruh Nabi itu sujud ala sab'ati a'zam, 7 tulang, alal jabhah, kening. Jadi kening ini memang ikut sujud nih. Jadi sesekali kalau kita sholat di luar, Bapak Ibu sekalian, terkhusus kita bapak-bapak, ada orang yang keningnya tertutup gitu. Gini dia sholat. Ini terjadi khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan sah, ada yang ulama mengatakan tidak sah ya. Jadi harap diperhatikan. Zuhur ini saya akan sampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmizi, juzuk yang ke-12, halaman 25, nomor hadis 3522. Kata Nabi, salah satu 3 la turaddu da'watuhum, yang kalau 3 orang ini berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ini yang mau kita selesaikan 20-30 menit ke depan. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, ada doa itu yang turun atau mardud, ada doa yang ditolak, ada juga doa yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab doa seseorang itu ditolak oleh Allah? Di catatan saya ini banyak sekali, dan ini semua kesimpulan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab doa orang ditolak, 1, fi ghaflah, ketika dia berdoa hatinya lalai mengingat Allah. Kata Nabi, wa'lam annallaha la yustajabu du'aan min qalbi ghafili lahin. Jadi Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang kalau ketika berdoa hatinya lalai mengingat Allah. Jadi memang kita fokus, khusyuk, merasa kita diperhatikan, setiap doa kita itu didengarkan oleh Allah. Allah mendengar, doa kita diperhatikan. Mintalah, konekkan hati kepada Allah. Jangan berdoa sambil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna. Itu kan apa namanya? Cemeh nampaknya berdoa itu kan. Atau dia berdoa sambil nonton sinetron mungkin. Suara TV itu dibesarkan, nanti kurang besar sambil berdoa dia ngomong ke anaknya, besarkan dulu TV itu, tidak dengar mama doa, dilanjutnya doa dia kan, tak juga baik seperti itu. Ghaflah, doa tidak akan dikabulkan Allah kalau ketika berdoa hati kita lalai mengingat Allah.
Kemudian yang kedua, aklul haram, makanan yang masuk ke tubuh haram, maka doa itu tidak mustajab. Banyak sekali, salah satunya kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustahabbat da'wah." Wahai Sa'ad, halalkanlah makananmu, masukkanlah ke tubuhmu makanan yang halal, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak doa kita yang sudah dikabulkan Allah? Ada Pak? Ada ya? Ada banyak. Dulu ingin menikah, sekarang kan sudah menikah. Dulu ingin punya anak, sudah punya anak. Dulu ingin punya rumah, sudah punya rumah. Yang belum terkabul mungkin satu lagi itu, menikah lagi mungkin. Agak berat mungkin terkabul Pak. Itu butuh doa khusus namanya. Halalkanlah makananmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi tercatat dalam sejarah, salah satu sahabat Nabi yang kalau berdoa langsung terkabul, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bacalah sejarah beliau, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga, ahli panah, masuk Islam umur 17 tahun. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Kemudian yang saya sampaikan ini penting, yang membuat doa ditolak mardud itu ya ta'ajjal fit tulab, tergesa-gesa meminta, tergesa, cepat betul Pak dia meminta. Ada yang sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, karena dia dikejar pekerjaan. Jadi doa itu kalau memang waktunya sedikit kan doa, enggak mesti dihabiskan seluruh doa yang kita hafal, enggak mesti. Kalau waktunya lapang baru berdoalah sebanyak mungkin. Ini enggak tergesa-gesa dia. Nah, doamu akan dikabulkan Allah kata Nabi selama engkau memintanya itu tidak ingin tergesa-gesa dikabulkan. Jadi tergesa-gesa itu maknanya dua, tergesa-gesa meminta, tergesa-gesa ingin dikabulkan. Jangan tergesa-gesa, biarlah menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lam yastamrir fit tulab, kalau berdoa itu istimror. Istimror itu lakukan terus menerus, berkesinambungan. Pinta dia di waktu zuhur, pinta nanti lagi di waktu asar, pinta di waktu maghrib, isya, subuh, balik, pinta terus menerus seperti itu. Jangan ganti doa. Ada orang setahun doanya tak terkabul, berpikir dalam hatinya, nampaknya doa ini tak cocok untuk saya gantilah doa ini. Tidak seperti itu, terus pinta. Andai pun tidak terkabul, Bapak Ibu sekalian, ada pahala setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada umat Nabi Ibrahim, lebih kurang 40 tahun dia Pak berdoa dengan satu doa. Ya Allah, pertemukan aku dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu saja pinta dia setiap habis ibadah. Lama dia berdoa, siang, malam, pagi, sore, sampai 40 tahun masanya. Pulang dia dari rumah ibadah waktu sore, nampak dia ada pondok kecil, di situ ada kakek-kakek tua. Agak alim kakek ini, ditengok dia, didatangi dia, dan dia bertanya, "Kek, boleh bertanya Kek?" Kalau istilah sekarang boleh curhat Kek gitu, karena waktu itu belum ada mama dedek kan. Kalau ada mama dedek, curhat dong Ma kata dia. Karena masih ada kakek-kakek, curhat dong Kek kata dia. Kenapa kata kakek itu? Kek, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kakek ini bilang, kamu meminta apa? Saya ingin sekali bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau sudah pinta berapa tahun? Lebih kurang rasa-rasanya 40 tahun. Apa kata kakek itu? Sayalah orang yang engkau cari. Dia nunggu Pak, nunggu. Jadi jangan tergesa-gesa ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulangi terus, ulangi.
Kemudian yang kelima, membuat doa itu mardud, ditolak oleh Allah. Lam yuqin fit tulab. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Engkau kalau berdoa, engkau harus yakin doamu itu dikabulkan oleh Allah. Karena harus yakin, maka pintakan kepada Allah yang layak kita menerimanya, pantas kita menerimanya, pinta. Mungkin bapak-bapak bisa berdoa, ya Allah jadikan aku direktur PLN, bisa, karena bapak kerja di sini gitu, mungkin. Tapi kalau bapak polisi tak cocok, tak cocok gitu. Mintalah, tak apa-apa. Kami semua jadi direktur PLN, tak bisa pula semua kan. Nah, kenapa? Karena memang kerjanya di sini. Mungkin bagi Allah. Ada doa yang tak mungkin. Kalau dikasih dia nanti bingung dia. Jadi yang memungkinkan pinta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin punya 40 pesawat. Untuk apa? Kan nggak penting, nggak penting untuk dia gitu. Jadi yang penting, yang layak, pantas untuk kita. Andai Allah berikan, kita tidak kaget. Jadi ada kesesuaian antara kita dengan doa kita. Itu bisa menimbulkan keyakinan. Yang terakhir, yang keenam, membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, saat seseorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau silahkan diam. Di diam itu akan turun azab, kata Nabi. Ketika azab akan turun, thumma tad'unakum, lalu kamu berdoa meminta kepada Allah, fala yustajabu lakum, maka doamu tidak akan lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 penyebab doa orang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mudah, ini saya kasih trik mudah agar doa dikabulkan. Cari doa yang mengaminkannya itu bukan manusia, yang mengaminkannya malaikat. Cari Pak. Atau yang berdoa itu malaikat. Kalau sudah malaikat berdoa atau malaikat yang mengaminkan, doa itu mustajabah. Paling gampang. Jadi yang pertama, kalau ingin dapat doa malaikat, ketika mendengar ayam berkokok, berdoalah. Hadisnya itu sahih, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, "Idza sami'tum siyahat dikah." Kalau kalian mendengar ayam jantan berkokok, fas'alullah min fadlih, berdoalah. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam melihat malaikat. Jadi hasil penelitian, ternyata retina mata ayam itu jauh ribuan kali lipat lebih hebat daripada retina mata kita. Mereka nampak warna silver malaikat itu. Jadi setiap ayam nampak malaikat, ayam itu bersuara Pak. Ayam itu berkokok. Kapan paling banyak ayam berkokok? Sepertiga terakhir malam menjelang subuh. Kenapa menjelang subuh? Karena malaikat rahmat paling banyak turun menjelang subuh. Jadi kalau kita berdoa saat ayam berkokok, lalu kata malaikat itu amin. Malaikat itu suka mengaminkan setiap doa. Maka berdoalah. Bagus kita Pak pelihara ayam itu. Bagus. Cuman di komplek-komplek nggak boleh kayaknya. Kenapa? Karena kotorannya bau. Kalau wangi kasturi kotorannya enggak apa-apa kan, tapi kotorannya itu bau. Ada orang pelihara ayam tapi enggak ngasih makan, dan tidurnya enggak di rumah dia berbulan-bulan, di pohon tetangga rumah, di pohon mangga rumah tetangga tidurnya itu. Itu zolim, menzolimi tetangga itu, tak boleh. Kalau tak sanggup meliharanya, maka jangan pelihara, daripada timbul dosa bertetangga gara-gara itu kan. Satu. Yang kedua, kalau mau dapat doa malaikat, doakan orang lain bizohril ghaib, di belakangnya. Jadi kalau kita nampak orang-orang susah, doakan deh Pak. Ya Allah, lapangkan rezeki Bapak itu. Doakan.
Ya Allah, sehatkan bapak itu. Tapi di belakang dia tidak tahu dan tidak harus kita kasih tahu setelah berdoa. Jangan kita kasih tadi kudoakan bapak, enggak perlu seperti itu kan. Atau nanti udah kaya seseorang tuh, ini bapak kaya ini karena doa saya. Enggak perlu kita sebutkan seperti itu, Pak. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah kalau kita mendoakan seseorang itu di belakangnya dia tidak tahu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, termasuk Abu Darda yang melakukan itu. Jadi ketika kita doakan orang lain, Bapak Ibu sekalian, seketika itu juga turun malaikat satu. Malaikat yang mewakili doa kita tuh turun dari langit satu. Apa kata malaikat yang satu tuh? Amin walaka bimislih. Amin walaka bimislih. Itu saja kata malaikat itu. Semoga Allah perkenankan doamu, untukmu apa yang engkau pinta. Itu setiap kita doakan kebaikan kepada orang lain. Setiap kapanpun, siang, malam, pagi, sore kita doakan. Dianjurkan mendoakan orang lain, tapi memang di belakang dia. Amin walaka bimislih. Semoga Allah perkenankan doamu dan untukmu apa yang kau pinta. Sering doakan untuk orang lain. Dan kalau kita punya hajat besar, maka doakan itu. Misalkan di waktu normal pengen betul umroh, pengen banget umroh misalkan gitu, maka doakan, ya Allah mudahkanlah rezeki ibu tuh bapak tuh untuk berangkat umroh. Itu datang malaikat tuh, Pak. Amin, untukmu apa yang kau pinta. Jadi bagus kita doakan itu. Mudah-mudahan dengan doa kepada orang lain, doa kita terkabul. Sama misalkan bapak-bapak mau poligami, kan doakan itu untuk orang lain. Ya Allah, poligamikanlah bapak tuh. Datang malaikat tuh, amin kata malaikat tuh, untukmu apa yang kau pinta. Tak lama terjadi itu, Pak. Saya tidak mengajarkan, saya kan cerita nih kan, saya cerita menceritakan bahwa doa itu akan mudah dikabulkan oleh Allah kalau kita doakan untuk orang lain. Ribut ibu-ibu di belakang nampaknya. Lanjut, ada doa yang makbul. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala cukup syarat dan rukunnya, pasti satu dari yang tiga terjadi, Pak. Ini hadisnya rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wal Bazzar wa Abu Ya'la bi asanid jayyid, sanadnya jayyid, bagus. Artinya hadis ini dibenarkan. Jadi setiap kita doa kita itu kalau cukup syarat dan rukunnya pasti dikabulkan Allah. Satu yang tiga pasti terjadi, begitu ya. Ma min muslimin yad'u bida'watin, tidak seorang muslim itu berdoa dia dengan satu doa laisa fiha qati'atu rahimin, dalam doa dia itu tidak ada niat memutuskan silaturahim, wa laisa fiha ismun, tidak ada dalam doanya itu berkaitan dengan dosa, maka setiap dia berdoa a'tahullah ihda salasin, satu dari yang tiga pasti Allah berikan. Ini motivasi kita, jangan malas berdoa, terlebih-lebih kita berada di bulan Ramadan ini. Yang pertama kata Nabi, imma ayyu'ajjila lahu bida'watih, apa yang kita pinta dikabulkan Allah. Ingin bekerja bagus, alhamdulillah pekerjaannya baik, itu bentuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa yang dia pinta tidak dikabulkan oleh Allah di dunia ini, wa ayyudakhiraha fil akhirah, ini nomor 2. Tapi Allah mengabulkannya di akhirat. Tidak di sini, Pak. Jangan malas berdoa, banyaklah berdoa. Andai pun tak terkabul di dunia ini, dipastikan kemungkinan besar dikabulkan di akhirat. Bahkan kata Nabi, seandainya manusia tahu bahwa doa dia lebih baik dikabulkan di akhirat, tak seorang pun yang ingin doanya dikabulkan di dunia. Di akhirat saja, ya Allah, aku berdoa sebanyak mungkin siang, malam, pagi, sore, aku tak ingin dikabulkan di dunia, di akhirat saja. Saking istimewanya doa itu dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, wa ayyasrifa anhu minassu,
tidak dikabulkan di dunia, tidak dikabulkan di akhirat, tetapi Allah hindarkan darinya mara bahaya dan keburukan. Dia minta kaya, tak kaya-kaya, tapi dia lupa anaknya sehat, anaknya soleh, anaknya berprestasi, rajin ibadah, hafal Quran. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin bahagian daripada bentuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, balik ke awal. Kata Nabi, 3 doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Di menjelang berbuka puasa itu Pak, banyak-banyakkan berdoa. Itu salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, saya percepatkan saja. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau bicara pemimpin, jangan terfokus kepada satu orang, karena setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalkan ada yang masih lajang, pemimpin untuk dirinya sendiri, yang kepala keluarga, suami memimpin untuk istri dan anaknya. Begitu juga terus RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai ke tingkat paling tinggi. Nah, maka semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi ruang lingkupnya, maka semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil, selain doanya mustajabah, kata Nabi, kelak dia di akhirat akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, melainkan hanya milik Allah. Siapa dia yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil. Maka andai kita pemimpin yang adil, di negeri kita ada pemimpin yang adil, pinta doa dia, karena doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Jangan aniaya orang lain. Kata Nabi, tapi hadis qudsi ya, firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ana zalim lau anta immaniz zalim. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku zalim kalau tidak membalas kezoliman orang yang menzolimi. Jadi Pak, kalau kita dizolimi, dianiaya orang lain, tidak pun kita balas, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak balas, maka Allah zalim. Mungkinkah Allah zalim? Tak mungkin. Lau kana zulmu hajran mulaqan fil jannah la faratul jannah bisababi. Dalam hadis kursi redaksi yang lain dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kata Allah, seandainya kezaliman itu sebuah batu yang menempel di dinding surga, kuhancurkan surga itu, kata Allah, karena sebuah kezaliman. Artinya apa? Tidak mungkin Allah membiarkan kalau kita dizolimi, kalau kita dianiaya. Bahkan orang yang dizolimi ini doanya mustajabah. Di dalam satu referensi saya baca, ihzar salasata dam'atin, hindari 3 tangisan. Ini Pak, ini penutup kita ceramah zuhur ini, dan ini jadwal terakhir saya. Ihzar salasata dam'atin, hindari 3 tangisan. Maksudnya jangan sempat orang menangis, jangan sempat 3 orang ini menangis, penyebabnya kita. Berbahaya sekali Pak.
Jangan sampai meleleh air mata mereka lalu mereka mengadu kepada Allah. Penyebabnya kita ngeri, berbahaya. Yang pertama, dam'atul yatim, tangisan anak yatim. Jadi kalau ada di komplek kita tuh anak yatim, jangan sempat mereka mengadu kepada Allah dengan tetesan air mata. Mereka mengatakan, ya Allah, tak enak tinggal di sini. Mereka bapak-bapak penduduk sini, perumahan ini pelit-pelit. Susahkan mereka ya Allah. Susah tuh Pak. Kenapa? Karena setelah ayahnya meninggal, maka ayah semua orang adalah ayahnya. Seharusnya setelah ayahnya meninggal, karena ayahnya banyak dia senang. Tapi faktanya zaman sekarang justru jatuh harkat martabat seorang anak, bahkan seorang istri kalau suaminya meninggal. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau jumpa anak yatim tuh usap kepalanya, sapu kepalanya. Tapi jangan pakai sapu lidi, pakai tangan. Maka saya malas menyebut kata sapu nih kan, kadang orang takut salah praktek. Usap, wamsah ra'sahu kata Nabi, usap kepalanya. Jangan kepala maknya jadi usap kan, ini tentang maknya muda, maknya jadi usap. Kepala anak yatim. Satu, yang kedua, dam'atu ummika wa abika, air mata ayah ibu. Ini paling dahsyat, paling ngeri. Jangan sempat orang tua menangis sedih ya. Kalau menangis bahagia boleh, menangis bahagia boleh Pak. Yang tak boleh tuh menangis sedih, meraung emaknya gara-gara perilaku anaknya. Berdoa maknya, maka doa emak itu dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi, du'aul walid ala waladihi ka du'aun nabi ala ummati. Doa orang tua kepada anak sama seperti doa Nabi kepada umat. Kalau doa Nabi kepada kita dikabulkan oleh Allah, begitulah doa orang tua kepada anak, terlebih-lebih seorang ibu. Kata Nabi dalam hadis pendek yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bukaul walidain minal uquq. Bentuk kedurhakaan itu adalah kalau engkau pernah membuat ibumu, ayahmu menangis. Jadi kalau kita pernah buat orang tua menangis sedih, minta maaflah kepada mereka. Kenapa? Karena termasuk sulit, sempit rezeki dan segala macam gara-gara dosa kita kepada orang tua. Ini yang ketiga, jangan sempat mereka menangis. Dam'atul mazlum, tangisan orang yang teraniaya. Kalau ada seorang pengusaha ini mau dekat Idul Fitri, sudah menjadi peraturan di perusahaannya, THR harus keluar, ya dikeluarkan, jangan sampai tidak dikeluarkan. Ini contoh nih Pak, bukan saya maksud apa, contoh saja. Karena ada orang yang memang hak yang harus dikeluarkan ditunda-tunda, itu zolim namanya. Kalau kita punya karyawan, maka keluarkan haknya. Kalau dapat, kata Nabi, u'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araqahu. Beri upah sebelum kering keringat. Itu nikmatnya luar biasa. Kan perintahnya seperti ini, ditunda-tunda 3 bulan, 5 bulan. Dah lewat, nanti dipotong pula lagi, terlalu banyak pula potongnya kan. Sisa-sisa aja dapat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, hindari tangisan anak yatim, hindari tangisan orang tua, hindari tangisan orang-orang yang dizolimi. Maka di sini dikatakan, kata Nabi, salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang dizolimi. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum, hindari doa orang-orang yang teraniaya, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada jarak di antara dia dan Allah, tidak ada pembatas antara dia dan Allah. Maksudnya kalau dia mengangkat tangan, hatinya tersakiti, dia berdoa, pasti dikabulkan Allah. Orang seperti kita nih Pak, kalau disakiti hati kita, doa kita kepada orang lain itu baik atau buruk? Baik atau buruk Pak? Tergantungan udah gajian apa belum, kan gitu kan. Kalau udah gajian agak baik sedikit, tapi kalau belum gajian sumpah serapah. Karena ada orang berdoa begitu tuh kan, kalau udah hatinya disakiti. Maka
Kalau itu yang akan kita lakukan, kalau hati kita tersakiti, doa kita buruk kepada orang lain, maka itu juga akan dilakukan orang lain kalau kita menyakiti hatinya. Hindari doa orang yang dizolimi. Ini saja Bapak Ibu sekalian tausiah zuhur ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan singkat silahkan ditanya, tidak ada kita tutup. Ustadz senang ditanya, tapi lebih senang tak ditanya memang. Senang Ustadz, tapi lebih senang tak ditanya. Cepat selesai kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.